Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Tangan kanan. Salam energi, salam sehat. Kiri kanan. Salam energi, salam sehat. Teman-teman, sahabat energi semua, sehat terus, berjuang terus, lawan wabah dengan kebaikan, lawan wabah dengan menggunakan akal sehat, lawan wabah tanpa ketakutan, lawan wabah dengan berderma. Sahabat energi, ada pertanyaan menggelitik saya kemarin hari Minggu ketika saya meeting dengan teman-teman di kantor. Pertanyaan begini, Kang, kapan wabah corona itu berakhir? Jawaban saya tidak akan pernah berakhir. Kenapa saya punya landasan bahwa corona tidak pernah akan berakhir? Karena virus susah diprediksi. Kita tahu ada virus HIV, kita tahu ada virus Ebola, kita tahu ada virus demam berdarah yang sekarang ada, kita tahu ada malaria. Apakah berakhir? Semua tidak berakhir. Apakah ada vaksin? Semua tidak ada vaksin. Maka jika ada pertanyaan kapan corona berakhir, saya balik nanya, kapan ada vaksin corona? Nah, terus teman saya bertanya lagi sama saya, jadi gimana Kang? Hidup saya, perusahaan saya, kemudian kantor saya, teman-teman saya, apakah harus lockdown terus? Tidak, saya bilang. Alam semesta mempersiapkan keseimbangan. Kita harus yakin itu. Alam semesta memberikan keseimbangan yang sangat stabil. Jadi, jika ada perbaikan, ada kerusakan, ada intervensi, tanpa sepengetahuan manusia, alam semesta merubah dirinya sendiri. Itu Allah sudah menetapkan seperti itu. Nah, apakah yang terjadi perubahan itu hanya alam semesta? Tidak. Tubuh kita pun akan merubah. Jadi gimana artinya, Kang? Kata sahabat saya bertanya lagi seperti itu. Ya artinya kita harus berdamai dengan virus apapun. Kita harus berdamai dengan virus apapun. Kita harus tahu kunci berdamainya itu apa. Saya sebutkan pertama, bahwa kunci berdamai yang pertama adalah berbesar hati. Percaya kepada Allah bahwa kita hidup diatur, meninggal, hidup, menikah itu urusannya Allah. Bukan urusannya virus corona. Itu yang pertama. Yakinkan itu. Yang kedua, ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Apa itu? Virus hanya takut oleh kekebalan tubuh. Maka resep berdamai yang kedua adalah kebalkan tubuh kita, bangun imunitas yang baik, kemudian berperilaku yang lebih baik. Bagaimana caranya? Saya sudah melatih beberapa gerakan mengenai pembangun imun. Sahabat energi semua bisa lihat dalam latihan mencegah corona. Itu ada di video saya ketiga atau keempat. Lihat di sana ada 4 gerakan yang sangat sederhana untuk membangun imunitas. Nah, kemudian yang kedua, hidup bersih. Kita dulu ketika belum ada corona, makan di mana saja, cuci tangan jarang. Nah, sekarang kita harus bawa ini selalu. Harus bawa apa? Hand sanitizer. Ini alat yang dulu kita tidak kenal. Kita hanya tahu antis itu hanya ada di toko. Tidak pernah ada di tas kita. Sekarang ini harus ada selalu di kita. Dan itu udah jadi kebiasaannya sendiri. Tidak disuruh orang lain, oh hand sanitizer tidak dibawa, akhirnya dibawa. Itu salah satu cara berdamai, menyikapi dengan kebersihan. Kemudian minum air putih yang bagus. Air putih yang banyak itu membuat kekebalan tubuh meningkat. Makanya kita harus berdamai dengan kondisi virus itu. Kita tidak bisa diam diri. Kita tidak bisa menghancurkan diri sendiri dengan diam di rumah tanpa bergerak. Ekonomi berjalan, perdagangan berjalan, pekerjaan berjalan. Kemudian hidup kita berjalan, anak-anak sekolah berjalan. Jika kita tidak punya prinsip berdamai dengan corona, maka kita akan habis. Habis oleh apa? Habis oleh kelaparan, habis oleh ketakutan, habis oleh kebodohan kita karena kita tidak mau berjalan. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Ayo kita berubah. Latihan yang rajin, saya sudah siapkan, lihat videonya, flashback kembali video saya. Latihan sangat sederhana, tapi banyak orang terbantu. Nah, kemudian jaga kebersihan. Persiapkan alat-alat kebersihan. Minum yang banyak, makan yang sehat. Nah, kemudian sahabat saya bertanya, sampai kapan kan itu berulang? Sampai kapan Kang itu harus ada? Sampai selamanya. Kenapa? Corona mendidik kita untuk merubah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Corona mendidik kita untuk berdisiplin. Corona mendidik kita untuk bersabar. Corona mendidik kita untuk saling menghargai. Kita memakai masker tidak untuk diri kita sendiri.
Kita memakai masker untuk diri kita dan orang lain. Saya tadinya mau pakai masker, tapi tidak kelihatan ekspresinya. Tapi yang jelas begini, ketika kita ngobrol dengan orang lain, sahabat NSC semua, jika pada kasus pandemi seperti ini, kita tidak memakai masker, yang celaka adalah diri kita dan orang lain. Maka corona mengajarkan cara menghargai. Ini tidak akan berubah. Ini akan terus kita pakai. Makanya corona adalah salah satu tahap merubah peradaban manusia. Merubah cara pandang manusia. Maka intinya pertanyaan kapan virus corona berhenti tidak akan berhenti, tapi kita harus berdamai dengan corona. Berdamai lewat apa? Lewat latihan dan lewat segalanya. Teman energi sekalian, jangan takut, ayo kita berjuang. Latihan sudah ada, pola makan sudah ada, cara menjaga kebersihan sudah ada, mari kita mulai berjuang. Nah, untuk teman-teman yang mampu, mari kita berbagi. Banyak teman-teman yang di luar kita yang tidak mampu, yang sampai tidak bisa makan. Mari kita berbagi. Corona memberikan sisi kemanusiaan yang luar biasa. Ada, kita punya grup yang berbagi-bagi nasi bungkus, kita punya grup yang berbagi-bagi sembako, kita punya grup yang berbagi-bagi masker. Luar biasa. Jadi kalau dilihat, Corona itu adalah pembelajaran Tuhan kepada kita, pembelajaran Allah kepada kita. Nah, teman saya bertanya lagi sama saya, Kang, jadi hikmahnya ini banyak ya? Betul. Hikmahnya banyak. Orang-orang yang kehilangan anak-anaknya karena pekerjaan jadi sering bersama-sama dengan anak-anaknya. Ibu-ibu yang tadinya menyepelekan pekerjaan guru jadi stres karena harus jadi guru. Bayangkan, mungkin istri saya juga marah-marah ngajarin anak terus nggak ngerti-ngerti. Mungkin isi-isi akang-akang juga begitu. Mungkin ibu-ibu merasakan bagaimana sulitnya mengajarkan anak di rumah. Dan itulah pengorbanan para guru. Corona mengajarkan peradaban. Jadi jangan ditakuti. Ketika peradaban berubah menjadi baik, maka akan tersaring perilaku baik dan perilaku buruk. Saya masih melihat sekarang bagaimana orang-orang masih belum menghargai social distancing. Tapi biarkan saja. Toh nanti yang merasakan terpapar ya mereka juga. Saya bukan mendoakan, tetapi inilah cara alam menseleksi perilaku. Inilah cara alam menseleksi hidup kita. Inilah cara alam memberikan kita belajar. Tuhan memberi pelajaran kepada kita lewat alam semesta, lewat satu makhluk yang sangat kecil. Allah memberikan pelajaran lewat satu makhluk yang tidak terlihat. Bayangkan, makhluk tidak terlihat merubah peradaban. Yang tadinya ada polusi jadi hilang. Yang tadinya macet jadi tidak macet. Yang tadinya berani jadi ketakutan. Luar biasa. Teman-teman, terakhir dari video kali ini, dari pertanyaan teman kita, jangan menunggu virus corona berhenti, tapi berubahlah untuk jadi lebih baik. Terima kasih. Salam energi, salam sehat. Semoga video ini memotivasi kita untuk segera berjuang. Kita tidak boleh bangkrut karena corona. Kita tidak boleh hancur karena corona. Kita tidak boleh sakit karena corona. Kita harus hidup lebih baik. Karena Allah mengajarkan kebaikan lewat wabah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat.